semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangkan tangan dulu. Oke. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Tepuk 4. Masuk kurang fokus. Tepuk 1, 4, 2, 4. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Hari ini siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tema apa? Ayo apa? Daerah tempat tinggalku. Sebelum kita belajar tentang daerah tempat tinggalku, kemarin kita belajar apa anak-anak? Materi tentang gaya. Kemarin materi tentang gaya kita belajar apa saja? Siapa yang tahu apa itu arti gaya? Apa? Iya pinter, gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Anak-anak masih hafal lagu tentang gaya yang kemarin kita praktekkan? Oke, ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Gaya itu adalah dorongan. Dorongan itu adalah gaya. Tarikan dan dorongan itulah gaya. Semar mesem, semar mesem. Gaya itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama gaya geser, yang kedua gravitasi, dan ketiga gaya magnet. Gaya. Ayo kita semua belajar tentang gaya supaya kita tahu apa itu arti gaya. Oke. Anak-anak sudah paham tentang materi gaya yang kita pelajari kemarin? Yakin? Coba Bunda Ana mau tes ya. Ayo Mas Michel, apa itu arti gaya? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan manusia. Oke, kita tepuk tangan untuk Mas Michel. Gaya itu tarikan dan dorongan. Oke anak-anak, kemarin kita itu sudah belajar tentang gaya, pengertian gaya, macam-macam gaya. Kemarin itu kita belajar gaya apa saja? Coba siapa yang masih ingat? 7 dari. Ayo Mas Elo, apa? Gaya gravitasi, gaya magnet, gaya geser. Kita tepuk tangan untuk Mas Elo. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Siapa yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang daerah tempat tinggalku. Anak-anak coba diperhatikan layar yang ada di papan tulis, tampilan yang ada di papan tulis. Ini gambarnya apa ya? Ini gambarnya Mbak saya lagi ngapain ya? Apa? Bangun apa? Membaca sawah. Ya, lagi membajak sawah. Hari ini kita akan belajar tentang tema daerah tempat tinggalku. Kalian perlu ketahui tentang daerah tempat tinggalku. Misalnya di sebuah desa ini, kalian di desa apa? Telogosari, kecamatan ya, di daerah Telogosari. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Mata pencaharian itu apa, Bu? Mata pencaharian itu adalah pekerjaan. Misalnya, ada yang bermata pencaharian sebagai apa ya? Apa? Petani apa saja, yo? Apa? Bangun rumah. Pembangun rumah itu berarti apa?
saja? Pedagang pintar, guru pintar, apa lagi? Polisi, Mas Rozak, terus apa lagi? Yang keras? Dokter yang keras, apa lagi? Apa ya? Iya, peternak pintar. Itu semua adalah mata pencaharian. Bermacam-macam ya, Cah. Yang penting hafal. Ya, kita akan belajar tentang daerah tempat tinggalku. Buka buku paket halaman 2. Asal mula telaga warna. Anak-anak sudah baca? Sudah dibuka? Dibuka. Kok masih ada yang lesu ya, Cah? Coba untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Tabu hampa. Tabu 1, 2, 3. Hampa. Masih kurang konsentrasi Mbak Putri. Tabu hampa. Masih kurang konsentrasi. Tabu hampa. 1. Hampa. 2. Hampa. Saya sambungkan lagi ya. Tabu 1, 2, 3. Hampa. Tabu jempat. 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 Bagus. Masih semangat? Masih. Tentang asal mula telaga warna. Siapa yang sudah tahu atau yang sudah baca tadi malam? Asal mula telaga warna. Siapa yang sudah baca? Belum ada kan? Ya. Asal mula telaga warna. Dahulu kala di Jawa Barat hiduplah raja dan permaisuri. Raja dan permaisuri itu sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Kita bisa lihat di layar ini. Di layar ini di papan tulis dilihat kan seorang raja dan permaisuri. Raja dan permaisuri itu sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Akhirnya raja itu memutuskan untuk bertapa di hutan. Jadi selama bertahun-tahun raja itu berbulan-bulan, tidak bertahun-tahun, berbulan-bulan raja itu bertapa. Bertapa tahu? Semedi di hutan berdoa memohon kepada Yang Kuasa semoga diberikan anak. Akhirnya setelah pulang bertapa, raja ini berdoa, istri dan raja permaisuri dan raja berdoa. Ini gambar apa? Gambar apa? Yang keras? Ya, raja bertapa. Tujuannya supaya apa? Supaya dikaruniai anak pintar. Akhirnya permaisuri dan raja memiliki anak. Nanti ada gambar. Akhirnya raja dan permaisuri itu memiliki anak. Akhirnya raja dan permaisuri itu permaisurinya hamil dan memberikan apa? Banyak terima kasih, banget senengnya. Akhirnya permaisuri itu memberikan hadiah kepada penduduk desa dan muncullah ini anaknya raja dan permaisuri. Anak raja dan permaisuri disukai banyak orang, bahkan rakyatnya sangat senang sekali. Karena apa? Karena raja dan permaisuri itu orangnya sangat baik, ramah, sehingga rakyatnya itu senang, ikut merayakan, dan berkat kesenangannya dikasihkan hadiah oleh para rakyat. Dan pada saat usia 17 tahun, anaknya raja dan permaisuri ini ulang tahun. Ketika dikasih hadiah, hadiahnya apa? Hadiahnya itu dikasih raja Pak, kalung. Kalungnya itu ada permata yang sangat bagus, pernak-pernik yang sangat bagus. Ketika ulang tahun, mengundang banyak warga, rakyat, semua diundang untuk ke istana untuk menyaksikan ulang tahunnya anaknya dari raja ini. Nah, setelah diundang di hadapan para rakyat, di hadapan semua orang, raja memberikan
beserta unsur-unsur pembentuknya. Siapa yang tahu ya apa itu teks fiksi? Kesimpulannya teks fiksi itu apa? Siapa yang berani untuk menyimpulkan teks fiksi itu apa, Bu? Ayo, ayo Mas Ella yang keras. Simpulan kata teman-temanmu kan di sini. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaman atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Kalau menurut Mas Elo, teks fiksi itu teks apa? Khayalan yang tidak nyata. Oke, teks fiksi itu teks khayalan atau tidak nyata. Nah, dalam teks fiksi itu ada beberapa unsur-unsur dalam teks fiksi. Yang pertama ada tokoh. Ada tokoh. Tokoh apa artinya tokoh? Pelaku dalam cerita. Dalam Telaga Warna tadi, tokohnya itu ada siapa saja, Nana? Pinter. Selanjutnya ada tema. Siapa yang tahu apa itu arti tema? Siapa yang sudah belajar ya tadi malam? Apa itu arti tema? merupakan persoalan yang utama dalam cerita, dalam suatu cerita. Ulangi, temanmu gak ada yang dengar, yang keras Mas Misal. Tema merupakan persoalan utama dalam suatu cerita. Pinter, tepuk tangan untuk Mas Misal. Tema itu adalah persoalan dalam cerita. Tema ini mau bocah tema. Persoalannya mau. Persoalannya kan anaknya raja. Apa? Dia pinter. Anaknya raja dikasih kalung raja malah dibuang. Pinter. Selanjutnya apa ini anak-anak? Alur. Siapa yang tahu apa itu alur? Ayo. Ayo siapa yang tahu apa itu arti alur? Apa yang menyebutkan Mas Hari yang keras? Mas Hari menyebutkan waktu. Mas Hari jawabannya kurang tepat. Alur itu artinya apa? Alur. Apa yang keras Mas? Mas Denis? Alur adalah jalannya sebuah cerita. Alur itu menjadi budaya. Alur maju, alur mundur, alur sambungan. Ya, jawabannya Mas Fahri kurang tepat, ditepati lagi oleh Mas Denis. Alur itu adalah jalannya cerita. Gampangnya alur itu apa? Urut-urutan dari cerita. Dimana alur itu dibagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur sambungan. Berarti kalau ini alurnya maju apa mundur dalam cerita Telaga Warna tadi? Maju, pinter. Karena ceritanya itu menggiring pembaca untuk berpikir ke depan. Kan urut aja. Bu, saya bingung alur maju. Tadi ada yang bilang seperti itu. Alur maju itu apa? Alur yang ke arah ke depan. Tadi misalnya Telaga Warna dari permaisuri dan raja. Dia itu mengalami masalah. Masalahnya apa? Dia belum dikaruniai anak. Sehingga dia apa? Bertapa ke hutan. Setelah bertapa ke hutan, akhirnya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya setelah dikabulkan, punya anak raja, permaisuri, dan rakyat semua sangat bahagia menyambut kedatangan anaknya permaisuri. Setelah itu, pada usia 17 tahun, anaknya permaisuri dan raja ini membuat hati raja dan permaisuri itu menangis. Karena apa, yo? Iya, karena kalungnya diberikan oleh raja itu dibuang. Karena apa? Katanya anaknya permaisuri karena apa?
tapi pada kalung itu memiliki makna tersendiri. Selanjutnya apa ya? Latar. Siapa yang tahu apa itu latar? Kalau Mas Elo jawabannya kurang tepat. Tadi ya sudah tepat, tapi masih kurang tepat lagi. Nanti kan siapa yang tahu apa itu latar? Mas Elo menyebutkan latar waktu, latar tempat itu adalah jenisnya atau macam-macam latar. Tapi pengertian latar, siapa yang tahu apa itu latar? Yang keras, ayo. Ayo Mbak Anggun, apa itu latar? Latar adalah tempat terjadinya peristiwa misalnya gunung, hutan, sungai, gunung, dan sebagainya. Ya, siapa yang dengar apa itu latar? Latar adalah Tempat terjadinya peristiwa. Latar itu tempat terjadinya peristiwa. Latar dibagi menjadi berapa? 3. Waktu, suasana, dan kalau tadi dalam telaga warna, latarnya itu gimana? Di mana tempatnya? Kejadian di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Latar itu bukan latar senegara koma ya. Tadi dia bilang, Bu, latar itu latar senegara koma. Tidak, latar itu menunjukkan tempat atau kejadian peristiwa. Selanjutnya, apa ini anak-anak? Siapa yang tahu apa itu amanah? Ayo coba Mas Rozan yang kerang. Apa itu amanat? Oke, tepuk tangan. Oke. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Siapa yang bisa menggambarkan atau melukiskan ceritanya atau menyimpulkan cerita dari telaga warna? Tadi Bunda kan sudah bercerita. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan amanat dari telaga warna? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Amanat itu adalah pesan yang ada di dalam cerita. Tadi Bunda kan sudah bercerita tentang telaga warna. Ayo, anak-anak sudah tahu kan ceritanya tentang telaga warna? Siapa yang berani? Ayo, coba ya. Kalau nggak ada yang berani, coba Bunda tunjuk. Coba Mas Elo maju ke depan. Ayo kita saling maju supaya semangat. Ayo maju, maju, ayo maju. Tepuk tangan. Orang semangat. Tepuk 1, 2, 3, 4, 1, 2. Siapa tadi ya? Ya, apa? Mas Elo geser ke sini. Oke, biar tidak menghalangi layar. Mas Elo, coba ceritakan. Nanti kan Bunda sudah bercerita, ya. Coba Mas Elo ceritakan asal mula telaga warna menggunakan bahasa Mas Elo sendiri. Tadi kan Bunda sudah bercerita untuk dari awal sampai akhir. Sekarang gantian Mas Elo. Dengarkan ya anak-anak. Suatu hari ada raja dan permaisuri, dan mereka tidak dikaruniai oleh anak. Dan raja bertapa di dalam hutan. Pada suatu hari, permaisuri hamil, dan permaisuri melahirkan perempuan. Raja, permaisuri, dan rakyat merasa sangat senang karena raja dan permaisuri itu baik. Pada usia ke-17 tahun, putrinya Raja dan Permaisuri dihadiahi kalung. Tapi anaknya tidak mau karena dia merasa sangat jelek kalungnya. Dan akhirnya membuka kalung. Dan Raja dan
pemain suri merasa sangat sedih dan menangis. Pemain suri tangisannya sampai ada dalam. Tepuk tangan Mas Ero. Sudah bagus ya, berani maju. Kalian tuh harus berani maju. Bu, saya takut, gak usah takut. Yang penting maju. Oke. Untuk review, kalian tadi sudah belajar apa saja dah? Teknisi itu apa? Dalam unsur-unsur
unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Sekarang kita buat kelompok. Kita dibagi menjadi anak-anak, nanti saya bagi menjadi kan jumlah kelas kita ada berapa anak-anak? 12. Nanti ada 4 kelompok. 4 kelompok kan baru berapa? Kalau 4 berapa? Ayo. Iya benar. Kalau 4 kelompok kan baru 16 Bu. Ya. Nanti ada yang jumlah kelompoknya 5, ada yang jumlah kelompoknya 4. Oke. Sekarang anak-anak mencari kelompoknya masing-masing, lagi menjelaskan tentang materi cerita fiksi. Tadi apa cerita fiksi? Tadi Bulana kan bercerita tentang apa ya? Apa tadi ya? Iya, telaga warna pintar. Di dalam cerita ada unsur-unsur intrinsik. Apa saja itu? Ada latar, ada alur, ada tema, ada amanat. Dan tugasnya kalian adalah kalian mencari cerita yang kamu ketahui. Nah, setelah kamu cari, kamu tulis unsur-unsur instruksinya. Misalnya tadi Bulana bercerita tentang asal mula telaga warna. Berarti kamu nanti cari tokohnya, permaisuri, raja, anak-anaknya raja, dan rakyat. Alurnya maju karena ceritanya maju. Latarnya di Sukabumi, Jawa Barat. Dan kamu menulis itu. Setelah itu nanti Bulana minta salah satu dari kalian bercerita. Misalnya, Bu, saya mau cerita tentang asal usul Danau Toba. Boleh, ambon. Jadi kalian bebas bercerita menggunakan bahasa kalian sendiri, bahasa kalian masing-masing. Sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, Pak. Cara menulis temanya, misalnya kamu pengen bercerita tentang apa? Tentang maling tunda. Kamu Mas Elo, kelompoknya Mas Elo ini pengen cerita tentang maling legenda, tentang apa? Tentang bercerita tentang maling kuda. Nah, kamu menjelaskan tema maling kuda. Tokohnya siapa saja, misalnya maling, ibunya, rakyat mana. Terus latar itu menunjukkan apa Mas Elo tadi? Atap terbangku. Ya. Sampai sini paham? Oke, anak-anak bisa duduk kembali. Duduk tempatnya masing-masing, ayo berdiskusi. Ya, kamu menulis tokoh. Anak-anak tadi kan ada yang sudah bawa HP, yang menggunakan HP, KS, laptop, jadi bisa menggunakan. Watak tetap ditulis ya. Wataknya maling mondel. Kamu tahu dari anak-anak, setelah anak-anak membaca cerita, menuliskan cerita yang anak-anak ketahui, anak-anak tugasnya nanti kan apa? Berdiskusi, berkelompok kan. Dan anak-anak nanti ada misalnya kelompoknya Mbak Indah, nanti ada maju untuk menceritakan cerita yang ditulis, ditambah unsur-unsur cerita
Ya, tadi teman kalian dari kelompok 1 membacakan cerita yang dia ketahui yaitu tentang legenda Danau Toba. Sekarang di kelompok 1 temanya apa? Yang keras temanya apa? Ya, tokohnya siapa saja? Ya betul, petani, putri, dan Samosir. Latahnya di mana? Ya, di mana Cang? Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara. Maju. Amanatnya apa? Amanatnya jangan sekali-kali membuat janji jika tidak ditepati. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kelompoknya Mas Elo. Ayo. Untuk mengubah nasib sang ayah si Manata meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Marimusa. Kenapa suami selamatkan selamat pagi ibu, selamat pagi Maria, selamat aku hendak mandi ya, kata ibu. Hati-hati ya di jalan, meskipun agak nakal, mandi juga anak yang dan dia pun juga mencari ikan untuk makanannya sehari-hari. Seiring berjalannya waktu Maria besar, dia merasa kasihan pada ibunya yang dan dia berpamitan pada ibunya pada hari setelah sampai ibunya dan merasa sangat senang. Tapi Maria tidak menyukai ibunya saat dia mulai perjalanan. Sekarang sebutkan unsur-unsur dalam cerita Maling Kundang. Mulai dari tokoh. Ya, mulai dari tema, maaf. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Dan sekarang kelompok terakhir ya, kelompoknya Mas Misel. Menceritakan kisah bawang merah dan bawang putih. Di sebuah desa ada satu keluarga yang hidup dengan kebahagiaan. Mereka mempunyai seorang putri bernama Bawang Putih, seorang pedagang, seorang ayah, seorang pedagang lain dan tidak tinggal Ella. Tapi kebahagiaan itu terus berakhir karena ibunya sakit keras atau wafat. Dan ada seorang cadel dan anaknya bernama Bawang Merah. Langsung. Selanjutnya temanya apa? Ayo kelompok 3 diperhatikan semuanya. Bawang merah dan bawang putih. Tokohnya siapa saja? Bawang merah, bawang putih, dan ibu.
ibunya dan ayahnya. Ya, latahnya di mana? Jawa Tengah. Alurnya alur apa? Amanat dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih menurut kelompok 3, jangan serakah dengan harta. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ayo. Hari ini ya pintar. Hari ini kita belajar tentang apa? Cerita fiksi. Oke, cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita apa? Hayalan. Hayalan. Dalam cerita fiksi atau hayalan itu ada beberapa unsur. Unsur apa saja ya, Mbak? Tema, Oke, pintar. Ada 6. Siapa yang tahu apa itu tokoh? Ya, pelaku. Apa itu tema? Tema itu apa? Kurang tepat. Tutur cerita. Kurang tepat. Tadi tema apa? Ayo. Pinter. Tema itu adalah persoalan dalam cerita. Selanjutnya latar. Apa yang kamu ketahui tentang latar? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, ayo. Coba yang cewek dulu. latar adalah tempat terjadinya peristiwa, misalnya di rumah, di hutan, di sungai, di gunung, dan sebagainya. Ya, pinter. Latar itu adalah tempat terjadinya peristiwa. Latar itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Latar waktu, latar tempat, latar suasana. Waktu, Tempat, suasana. Selanjutnya watak. Siapa yang tahu watak? sifat, Watak itu sifat-sifatnya. Amanat. Siapa yang tahu? Amanat itu apa? pesan moral, Amanat itu adalah pesan moral yang akan disampaikan dalam cerita tersebut. Misalnya, tadi saya menyimpulkan dalam cerita Legenda Danau Toba. Itu kan ada cerita ya. Siapa saja tadi contohnya? Siapa saja tadi tokohnya? Petani, putri dan anak laki-laki. Ceritanya itu petani dan putri itu memiliki anak, namanya Samosir ya kan. Dan suatu hari petani itu pergi ke sawah. Dan Samosir mau diperintah ibunya komentari sego atau bekal untuk bapaknya tadi. Oke, diterke malah dimakan Samosir. Sehingga bapaknya itu mau petani ini mau kukutuk kau jadi ikan. Bisa kau anak ikan, kukutuk kau jadi ikan ya kan. Samosir itu mau, berarti amanatnya apa Cak? Amanatnya jangan serakah, harus menepati janji. Kan janjinya disuruh ibunya untuk ngasih makanan ke bapaknya, malah dimakan. Oke, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya. Siapa yang mau tanya? Ya ada ya. Oke, itulah penjelasan materi dari Bundana tentang tema daerah tempat tinggalku, bagian dongeng dan bercerita unsur intrinsik. Oke, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, apabila ada materi yang kurang, nanti bisa kita lanjut di hari berikutnya. Dan apabila ada tutur kata, saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, anak-anak masih semangat? Masih semangat? Harus semangat lagi. Kita itu belajar harus lebih semangat. Coba saya tes ya.